Selamat datang di video implementasi mata kuliah wajib kurikulum berbasis proyek Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana Universitas Pendidikan Indonesia mengimplementasikan mata kuliah wajib kurikulum berbasis proyek. Mari kita simak bersama langkah-langkah implementasinya berikut ini. Pembelajaran berbasis proyek diawali dengan mengumpulkan mahasiswa dari berbagai program studi, yaitu Pendidikan Manajemen Perkantoran, PG-PAUD, Ilmu Hukum, dan Desain Komunikasi Visual. Program ini mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke dalam mata kuliah wajib kurikulum seperti Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia sesuai dengan mata kuliah yang diampu pada masing-masing program studi. Langkah 1. Mengidentifikasi masalah. Pada langkah pertama pembelajaran proyek, mahasiswa mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat melalui sumber-sumber seperti berita surat kabar, televisi, internet, dan sumber lainnya. Pada langkah pertama, mahasiswa diajak untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan menggali informasi secara mendalam. Mereka memulai dengan diskusi kelas, di mana setiap mahasiswa berbagi informasi mengenai masalah yang ditemukan di masyarakat. Selanjutnya, mereka melaksanakan tugas mandiri, seperti melakukan wawancara dan mencari data melalui berbagai sumber, baik dari media cetak maupun digital. Kegiatan ini dirancang untuk membangun pemahaman awal terhadap isu-isu yang relevan sebagai dasar pembelajaran berbasis proyek. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan mahasiswa kesempatan berbagi informasi, sehingga kelas dapat memilih satu masalah yang relevan sebagai bahan kajian bersama. Langkah 2. Memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Setelah proses identifikasi, kelas portofolio mendiskusikan semua informasi yang telah terkumpul. Dengan pemilihan secara terbuka, mahasiswa bersama-sama menentukan satu masalah utama untuk dijadikan bahan kajian kelas. Tujuan tahap ini adalah memilih masalah yang menjadi fokus kajian bersama, sehingga seluruh kelas memiliki pemahaman yang sama terhadap isu yang akan diteliti. Langkah 3. Mengumpulkan data dan informasi. Setelah masalah dipilih, mahasiswa mulai mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, kantor berita, profesor atau pakar, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, LSM, serta sumber informasi baik media cetak maupun media elektronik. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan kelas memperoleh data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung analisis masalah. Bapak lihat, misalkan dari subsidi pemerintah menggunakan subsidi BBM supaya lapisan masyarakat ya. Langkah 4. Mengembangkan portofolio kelas. Pada langkah keempat, portofolio kelas mulai dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kelas dibagi menjadi 4 kelompok portofolio. Kelompok portofolio 1 menjelaskan masalah. Kelompok portofolio 2 mengkaji kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Kelompok portofolio 3 mengembangkan kebijakan publik kelas. Kelompok portofolio 4 mengembangkan suatu rencana tindakan. Masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang disajikan ke dalam portofolio mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian dan mengembangkan portofolio dalam bentuk tayangan untuk dipresentasikan pada showcase project serta bagian dokumentasi sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Langkah 5. Menyajikan portofolio showcase. Pada tahap kelima, yakni menyajikan portofolio atau showcase, mahasiswa menyajikan hasil pekerjaan mereka di hadapan dewan juri dan para audiens. Pada showcase proyek Universitas Pendidikan Indonesia, dewan juri terdiri dari dosen mata kuliah wajib kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia.
Pada kegiatan showcase ini, para mahasiswa dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada audiens, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya mengatasi masalah. Apabila kita pada dan menunjukkan bentuk yang berbeda sehingga memiliki keterangan yang berbeda. Langkah 6. Merefleksi pengalaman belajar. Langkah terakhir adalah merefleksi pengalaman belajar. Mahasiswa mengevaluasi proses pembelajaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Refleksi ini dilakukan bersama teman kelas portofolio dan dosen pengampu. Kegiatan ini dilaksanakan setelah showcase portofolio di hadapan berbagai pihak seperti dewan juri, dosen, dan audiens, sehingga pengalaman belajar mahasiswa dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan bermakna. Demikian implementasi pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan berbagai mata kuliah wajib kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia melalui Project Citizen terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di lain kesempatan.